Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Saudara, kita baru masuk tahun 2018 ini baru 1,5 bulan, namun sudah ada 7 kepala daerah yang ditangkap KPK dan 3 diantaranya adalah kepala daerah yang akan maju ke Pilkada 2018. Selalu ada pertanyaan, kenapa kepala daerah yang tertangkap OTT pada terakhir kalinya ini tidak belajar atau tidak jera atau tidak takut melakukan hal yang sama dengan pendahulunya kepala daerah yang sudah ditangkap KPK. Yang terakhir, Bupati Subang, Imas, sebenarnya menggantikan Bupati Subang yang sebelumnya yaitu bernama Ojang yang juga berhenti karena tersangka atau tersangkut kasus korupsi. Saya kembali ke Bu Yenti. Bu Yenti, kalau Anda melihat kenapa ya kok efek jerah itu tidak ada ya? Itu tadi tidak kan, ada kekhawatiran. Makanya gitu. Pencegahannya ternyata tidak efektif kan, baik itu melalui upaya-upaya pencegahan ataupun dengan upaya represif. Sebagai contoh itu tidak mencontohkan mereka tidak jera. Tadi saya kaitkan bahwa memang orang yang dipanggil KPK itu belum tentu berakhir pada penjara. Tapi dulu kita memimpikan dulu tuh jangankan jadi tersangka, jadi saksi pun malu, gitu kan? Itu maksud saya begitu. Jadi dari efek malu itulah saya pikir ini masalah malu ini juga penting sekali. Jadi memang sehingga saking ya, memang saksi itu penting sekali. Tapi kan jadi saksi itu juga tidak gampang dan sebagainya. Itu kan harusnya membuat orang kalau bisa jangan kok jadi tersangka, terlibat dengan orang-orang yang tersangka aja takut nanti kalau jadi saksi pun itu beban. Harusnya itu seperti itu. Saya ingin mendorong seperti itu. Jadi bukan ya jadi saksi nggak gampang jadi saksi itu, belum ancamannya dan sebagainya. Dan itu orang harus takut sehingga karena ada kemungkinan takut maka di dalam KUHP kan ditulis itu tindak pidana apabila orang dipanggil saksi tidak mau hadir. Karena memang jadi saksi pun itu berat. Nah, sebetulnya secara psikologis ini yang ingin dibangun. Jadi saksi saja takut, malu, apalagi jadi tersangka. Sehingga efeknya makanya jangan korupsi. Dan lebih penting lagi, semoga keluarga, masyarakat, keluarganya itu juga menjadi korban lah. Kalau suaminya tersangkut korupsi, kalau istrinya ini tersangkut korupsi, keluarganya juga malu, anak-anak malu. Ini berarti potensi bangsa yang lain harus digerakkan juga. Tidak mungkin kita bicara pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi hanya kita berkaitan dengan penegak hukum saja atau dengan politisi saja bikin undang-undangnya. Tetapi potensi masyarakat yang lain tidak dijalankan. Budaya, agama, masalah sosial di sekitarnya, bagaimana permisifnya, bagaimana seorang koruptor yang sudah menjalani pidana pulang dielulukan, mencalonkan lagi malah banyak pemilihnya. Nah ini juga sesuatu ya. Padahal Indonesia ini negara nomor berapa? Penduduknya terbesar 5 ya Pak di dunia. Banyak sekali kita. 250 juta lebih, ya kan? Seperti tidak ada orang lain gitu. Dipaksakan tetap itu walaupun sedang menyandang tersangka dan lain sebagainya. Nah ini yang saya kadang-kadang saya tidak bisa lagi ngomong apa lagi ya, gitu kan? Apalagi itu yang kita khawatirkan jangan sampai ada berita OTT. Tadi aja saya bilang kalau nggak salah hari ini Lampung deh, tapi kok getaran hati kita sudah beda dengan waktu itu kaget gitu kan. Sekarang kita menjadi permisif. Bupati kali Bu, kalau bahaya menteri sekali. mungkin beda. Bahaya sekali. Saya gitu ke ya. Bang Ferry. Bang, kalau kita melihat tadi kan kita berbicara masalah efek jerah ya. Orang itu jangan-jangan kalau misalkan ini kan yang pertama kan ada yang Bupati Ngada, ada Bupati Jombang. Ini kan yang belakangan ini kan ada Subang dan juga di Lampung. Nah, mereka itu harusnya kan kalau melihat, waduh ketangkep KPK, ini kelihatannya modusnya hampir sama nih dengan yang akan saya lakukan. Saya jangan korupsi deh. Atau jangan-jangan memang mereka itu tidak ada cara lain sehingga mereka harus korupsi. Sehingga kemudian mereka tidak ada rasa ketakutan, tidak ada efek jerah untuk melakukan. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Ya sebenarnya seperti yang Mbak Ratna sampaikan itu yang terjadi itu begitu. Atau mungkin mereka gini, udahlah nggak apa-apa saya korupsi, nggak mungkin KPK sampai ke rumah saya gitu atau di wilayah saya gitu ya. Yang kalau menurut saya sih pasti ada rasa was-was di dalam hati mereka, terutama petahana yang maju dan melakukan korupsi.
Ya. Tapi mungkin karena sudah kepepet butuh uang gitu. Bisa begitu juga. Akhirnya ya mungkin barangkali yang kena itu adalah yang memang ini siapa tahu lolos. Mungkin dia yang apes gitu ya. Iya, begitu. Ya tetap mereka memperhitungkan risiko. Ya, kalau saya melakukan korupsi, menerima suap dan segala macam, ya seberapa aman itu, dan kalau misalnya saya ketangkap apa yang akan terjadi, kalau tidak tertangkap ya aman begitu kan. Berpikirnya mereka pasti begitu. Kalau efek jerak, ya kalau kita lihat sekarang lah, berapa banyak sih calon kepala daerah yang petahana, ya, berapa yang bukan gitu. Nah, KPK berapa banyak sih kira-kira penyidiknya akan sampaikan. Nah mungkin mereka berpikir seperti itu juga begitu ya. Nggak mungkin sampai menyidik ke saya ya, gitu ya. Bisa begitu berpikirnya. Menenangkan dirinya sendiri. Kalau sekali lagi kenapa mereka melakukan korupsi, ya bisa karena memang tadi itu bahwa mereka harus memenangkan kompetisi, dan seperti Pak Indra sampaikan tadi, untuk menangkan kompetisi butuh sumber daya. Nggak mungkin nggak ya. Cuman kan memang ada sebagian juga bahwa tidak, sumber daya yang banyak belum tentu jamin menang juga gitu kan. Yang kedua memang tipe orangnya juga. Korupsi kepala daerah itu kan karena memang orangnya serakah saja. Ya. Ya, karena memang ya udah saatnya dia kesempatan dia kalau masuk ke politik itu untuk mencari uang begitu. Tidak ada yang lain, politiknya tinggal hanya kata-kata saja gitu ya. Saya ke Pak. Saya Pak Jazilul. Ada yang mengatakan bahwa KPK dianggap gagal untuk melakukan pencegahan, atau mungkin siapapun lah, ini ada pencegahan. Bukan dianggap gagal, memang faktanya lebih cenderung pada penindakan daripada pencegahan. Harusnya seperti apa pencegahannya? Pencegahan kan KPK itu tugasnya menjadi trigger mekanisme. Jadi mengawal semua proses yang ada di kepolisian, kejaksaan. Yang kedua, KPK juga berikan rekomendasi secara sistemik kepada pemerintah maupun kepada DPR seperti apa langkah pencegahannya. Pernah itu disampaikan juga. Kalau menurut saya memang ada pikiran bahwa kalau ada audit perencanaan itu akan lebih tertata, karena memang kadang korupsi itu dimulai dari perencanaan. Nah, negara ini tidak ada audit perencanaan, yang ada audit keuangan. Nah, kalau ada audit perencanaan, jadi rencanakan dari awal, itu bisa dilihat, publik juga bisa melihat. Kalau menurut saya itu juga bisa menjadi solusi gitu. Nah, sehingga pekerjaan yang sudah dilakukan KPK ini itu juga memberikan efek kepada perbaikan sistem. Jadi bukan soal takut tidak takut. Kalau itu orang masing-masing orang punya cara takar untuk takut atau malu. Jadi tetapi sistemnya. Jadi kalau misalkan Bu Yanti memang kan belum pernah jadi politisi, belum pernah jadi bupati, belum pernah jadi. Bagaimana sebenarnya fakta yang ada di mengelola masyarakat secara politik? Beliau di kampus mungkin. Sehingga anak bupati dulu waktu kecil. Iya. Bupati zaman dulu. Bupati zaman dulu. Jadi sehingga Ibu bisa lihat Bu, misalkan di fenomena pemilihan kepala desa saja supaya gampang. Ibu kan tinggal di satu teritori. Nah, kalau di desa seperti apa? Kadang seorang calon itu bagus, dua-duanya bagus, tapi kemudian muncul itu yang namanya kayak bohir-bohir gitu, yang ini semacam berjudi. Jadi masyarakat itu, saya dengan Pak Indra megang nomor 1, saya megang nomor 2, saya itu bertaruh. Itu terjadi itu di bawah. Nah, yang begitu-begitu itu mestinya itu harus dihentikan. Kalau ada indikasi itu, polisi juga bisa melakukan untuk penindakan gitu, karena apa? Kan masyarakat diajarin untuk berbuat tidak baik, misalnya gitu. Bukan oleh sang calon kadang, tetapi oleh para pendukungnya yang disebut relawan, yang disebut sebagai volunteer. Itu kan dia juga menginginkan sesuatu. Pak Indra, banyak yang ada beberapa masukan. Misalkan kalau banyak korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, mungkin terkait dengan perizinan begitu. Perizinan di kepala daerah dikurangin deh, kita tarik ke provinsi atau pusat. Itu justru jadi solusi atau justru memindahkan penyakitnya? Jadi ada hal-hal yang memang tidak sederhana ya. Kadang kan kita lihat kalau ada seorang mantan
Dirjen Otonomi Daerah bilang dulu itu memang provinsi perizinan itu, terutama yang berkaitan dengan sumber daya izin prinsip itu dan lain sebagainya. Okay. minimum gubernur, karena gubernur adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, dekonsentrasi di situ. Jadi berhenti di gubernur. Tapi kemudian dalam kaitannya dengan upaya memperbesar PAD dan segala macam tidak fair kalau hanya berhenti di situ, karena otonomi itu artinya otomani juga. Tidak ada uang, tidak ada uang, tidak bisa melakukan pemerintahan. Jadi diberilah sekian persen bagian. Asal usulnya ini kebaikan dari pusat untuk distribusikan sumber daya itu. Ketika sampai Tapi ke daerah, kemudian sampai ke daerah ya tadi karena kontrol terhadap bupati itu jauh tidak efektif dibandingkan kontrol terhadap presiden. Di Jakarta semua bisa ngeritik presiden, tapi di daerah jangan coba-coba, apalagi daerah yang jauh. Nah, ngontrol bupati bisa hilang besok. Nah, jadi kontrol itu tidak efektif. Kemudian kalau seandainya dipindahkan lagi ke pusat atau ke provinsi, ya ini persoalan sumber daya lagi tadi. Dari mana daerah bisa menyelenggarakan rumah tangga pemerintahannya sendiri, kalau itu diambil lagi oleh pusat. Jadi ada dilema ya Pak di satu Jadi sisi. ada dilema. Nah, persoalannya memang kalau kawan-kawan yang berpikir tentang otonomi daerah, ya dilemanya di situ. Tetapi kalau kita bicara soal negara kesatuan, semuanya tersentralisir, nanti kita kembali seolah-olah kepada era masa lalu lagi. Baik. Ada banyak juga gagasan yang mengatakan ketika pilkada jadi mahal, gubernur dipilih langsung, bupati dipilih langsung, wali kota dipilih langsung, kok tiba-tiba jadi banyak kasus-kasus korupsi yang bermunculan atau karena biaya politik yang tinggi. Ada tadi Bu Yanti mengatakan yang dipilih langsung sebaiknya mungkin presiden saja. Apakah Anda setuju? Kita bahas diskusi tadi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami.